Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Ervina Meta Fibrianingsih, 2. Hana Nur Afifah, 3. Muhammad Indra Dafa, 4. Miranda Dewi, 5. Airona Katulistiwa, 6. Inga Snapuspita, 7. Atikah Laili Mukrimatin, 8. Dewi Endah Safitri, dan yang ke-9 yaitu Hesti Puspitasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang variabel dan desain riset akuntansi. Selamat memperhatikan. Variabel riset akuntansi. Variabel didefinisikan sebagai sesuatu atau apapun yang mempunyai nilai dan dapat diukur, baik berwujud maupun tidak berwujud. Variabel harus dapat didefinisikan dengan jelas, baik secara konseptual maupun operasional. Dengan kata lain, variabel harus dapat diukur. Kalau sesuatu itu tidak dapat diukur, maka tidak dapat disebut sebagai variabel. Pada riset akuntansi keuangan, variabel sebagian besar sudah mapan dan dapat diukur dengan jelas, dengan rumus atau perhitungan tertentu yang sudah baku dan standar atau given. Dan sebagian besar jenis data pada riset yang akuntansi keuangan adalah data sekunder. Berbeda pada riset akuntansi keuangan, sebagian besar variabel akuntansi manajemen masih belum mapan dan masih berupa konstruk. Variabel dapat dibentuk dari dimensi-dimensi yang dimensi tersebut dapat dibentuk dari elemen-elemen. Nah, sebagian besar jenis data pada riset akuntansi manajemen ini adalah berupa data primer yang biasanya diukur dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner atau daftar pertanyaan bahan wawancara. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis variabel riset akuntansi. Ada 5, yaitu yang pertama variabel dependen, yang kedua variabel independen, yang ketiga yaitu variabel antara atau pemediasi atau intervening. Kemudian yang keempat adalah variabel pemoderasi atau moderating variable. Kemudian yang kelima adalah variabel kontrol. Yang selanjutnya, gambar variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel dependen terdiri dari harga saham dan variabel independen terdiri dari laba akuntansi dan aliran kas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari laba akuntansi dan aliran kas terhadap harga saham, yaitu laba akuntansi menunjukkan kinerja keuangan intrinsik dalam perusahaan, sedangkan harga saham menunjukkan kinerja keuangan di pasar yang dapat bereaksi searah dengan arah pergeseran laba. Gambar kedua yaitu variabel pemediasi, di mana kepuasan kinerja yaitu variabel intervening memediasi variabel independen yaitu motivasi dengan variabel dependen yaitu kinerja manajer keuangan. Yang selanjutnya yaitu variabel pemoderasi, di mana sistem informasi akuntansi sebagai variabel independen, kinerja perusahaan sebagai variabel dependen, dan budaya kerja sebagai variabel pemoderasi. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kerja dapat memperkuat atau memperlemah sistem informasi akuntansi dalam kinerja perusahaan. Kemudian pada jenis variabel kontrol. Di sini variabel independen dan variabel kontrol terdapat pada variabel dependen. Pada variabel independen terdapat laba rugi, selisih kurs, dan pertumbuhan laba. Dan variabel kontrol terdapat pengaruh industri dan ukuran perusahaan, di mana semuanya terdapat pada earning response coefficient, yaitu pada variabel dependen. Identifikasi, definisi konseptual, dan operasional variabel. Identifikasi variabel yaitu penentuan jenis variabel yang dipilih untuk digunakan dalam model riset. Lalu definisi konseptual variabel yaitu variabel yang mengacu pada konsep atau teori yang sudah ada atau sudah pernah dikemukakan oleh seorang peneliti. Lalu pada definisi operasional variabel yaitu menjelaskan bagaimana variabel diukur atau dihitung pada skala pengukuran variabel adalah bagian yang penting untuk diperhatikan. Selanjutnya yaitu
skala pengukuran variabel. Ada 4 skala dalam pengukuran variabel. Yang pertama, skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Untuk skala nominal, yaitu pengukuran yang memperkenankan peneliti untuk menetapkan subjek pada dimensi kelompok atau kategori tertentu. Sedangkan skala ordinal yaitu skala pengukuran yang tidak hanya mengkategorikan variabel, sehingga jelas perbedaan dimensi antara kelompok atau kategori tertentu, namun juga memberikan peringkat atau tingkatan. Skala interval yaitu skala pengukuran yang menyatakan peringkat dan jarak konstruk dari variabel yang diukur atau tidak hanya menyatakan urutan preferensi, namun juga mengukur jarak antara pilihan yang satu dengan pilihan yang lain. Sedangkan skala rasio yaitu skala pengukuran yang menunjukkan peringkat, jarak, dan perbandingan konstruk yang diukur. Yang selanjutnya yaitu langkah dalam menyusun desain riset. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam menyusun desain riset. Langkah pertama yaitu kehati-hatian dalam menggambarkan pernyataan riset dan fokus ketertarikan peneliti harus pada variabel independen. Yang kedua, memilih variabel-variabel independen yang akan ditentukan dalam desain riset dan diformulasikan dalam hipotesis penelitian. Yang ketiga, dilakukan untuk menetralisir adanya pengaruh-pengaruh munculnya hipotesis kompetitif dengan mengontrol pengaruh extraneous variabel. Yang keempat, yaitu dilakukan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam proses riset. Yang selanjutnya ada jenis-jenis desain riset. Nah, di jenis-jenis desain riset ini ada 6 jenis desain riset, yaitu yang pertama desain riset kuantitatif deskriptif, yaitu memberikan dan menjelaskan bukti empiris tentang suatu fenomena tertentu, disertai dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua, desain riset studi peristiwa, yaitu untuk menguji pengaruh, hubungan, atau dampak suatu peristiwa terhadap variabel dependen tertentu. Yang ketiga, desain riset korelasional, yaitu untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat, desain riset studi kasus. Desain ini dapat menggunakan desain riset kuantitatif deskriptif, korelasi, dan kausalitas, namun dibatasi kasus tertentu tergantung dari batasan objek penelitiannya. Nah, terus yang selanjutnya, yang kelima, desain riset kausalitas, itu menguji pengaruh hubungan atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Data dianalisis menggunakan uji statistik, parametrik, dan non-parametrik. Dan yang terakhir atau yang keenam, itu desain riset eksperimental. Itu yang pertama, eksperimen nyata atau laboratorium nyata, validitas internal atau randomisasi yang tinggi tetapi menghasilkan generalisasi lemah. Terus ada juga eksperimen semu atau eksperimen lapangan, itu menghasilkan generalisasi yang tinggi namun validitas internalnya tidak sebaik eksperimen nyata. Nah, selanjutnya itu ada penyusunan model riset, yaitu yang pertama itu ada model regresi sederhana. Itu digunakan apabila variabel independennya hanya satu. Nah, di contoh gambar 5.5 itu merupakan contoh model riset yang menggunakan variabel dependent
volume perdagangan saham, dan variabel independen laba akuntansi. 2. Yaitu model regresi linier berganda. Model ini digunakan apabila variabel independennya lebih dari 1. Di bawah ini contoh dari model regresi linier berganda. Model riset yang menggunakan variabel dependen yaitu harga saham, sedangkan variabel independennya yaitu laba akuntansi dan aliran kas. Yang ketiga, model moderating regression analysis. Model ini apabila riset mempunyai variabel pemoderasi di samping variabel dependen dan independen. Moderating regression analysis atau MRA atau bisa disebut uji interaksi merupakan aplikasi khusus dari regresi berganda linear di mana dalam persamaannya mengandung unsur interaksi atau perkalian dua atau lebih variabel independen. Pada contoh tersebut merupakan model riset yang menggunakan variabel dependen kepuasan pemakai sistem informasi, variabel independennya partisipasi pemakai sistem informasi, dan variabel pemoderasinya kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem. Jadi kompleksitas tugas dan kompleksitas sistem itu adalah variabel pemoderasi. Nah, variabel pemoderasi tersebut dikalikan dengan variabel independen agar mengetahui hubungan atau berpengaruh atau tidaknya terhadap variabel dependen. Jadi pemakai sistem informasi merupakan X1, kemudian partisipasi pemakai sistem informasi sebagai X1, kemudian kompleksitas tugas menjadi X2, kompleksitas sistem menjadi X3, dan kemudian kepuasan pemakai sistem informasi itu sebagai Y. Nah, jadi rumusnya KP sama dengan A plus B1PP plus B2KT plus B3KS plus B4 dikali PP kali KT plus B5 PP kali KS plus E. B itu sama dengan slope, A itu sama dengan intercept, dan E itu error term. Model yang keempat yaitu model analisis jalur. Analisis ini biasa digunakan jika riset bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap variabel dependen. Analisis jalur dikembangkan dari regresi linier berganda. Pada model itu teknik digunakan untuk melihat dan membuktikan besaran pengaruh yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antara variabel, misal variabel X1 dan X2 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. Itu sesuai yang ada di PPT ya teman-teman. Untuk yang terakhir adalah model persamaan struktural, di mana model ini akan digunakan jika riset itu bertujuan untuk menguji pengaruh variabel laten atau konstruk eksogen baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui variabel intervening terhadap konstruk endogen. Oleh karena itu, data dapat dianalisis menggunakan analisis model persamaan struktural. Untuk model persamaan struktural ini biasanya digunakan oleh para peneliti yang benar-benar sudah paham dan mengerti tentang statistik dasar, analisis regresi, dan juga analisis faktor. Kenapa demikian? Karena pada model persamaan struktural ini tuh benar-benar menggunakan logika yang sangat kuat dan pengetahuan yang mendalam terkait teori bidang dan bukti empiris sebelumnya. Pada analisis SEM atau Structural Equation Modeling itu mempunyai dua analisis, yaitu melakukan analisis konfirmatori dan analisis statistik inferensial. Itu tujuannya untuk menguji hubungan kausalitas. Untuk model persamaan struktural ini mempunyai kelemahan, yaitu satu, membutuhkan
ukuran sampel yang relatif besar, yaitu sekitar 150 atau lebih. Yang kedua yaitu membutuhkan pelatihan formal yang lebih dalam statistik agar lebih efektif dalam menggunakan program perangkat lunak SEM. Dan untuk kelemahan yang ketiga yaitu dalam model persamaan struktural ini membutuhkan pengukuran baik yang ditentukan ataupun dengan model konseptual. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada gambar 5.12 yaitu menggambarkan contoh model riset yang menggunakan konstruk endogen stabilitas perbankan, konstruk eksogen mekanisme GJG, serta konstruk intervening risiko bank dan disiplin pasar, di mana dari keempat variabel tersebut itu saling berhubungan, yaitu khususnya pada risiko bank yang mempengaruhi disiplin pasar, di mana risiko bank sendiri itu mengandung NPL yaitu non-performing loan, ICE, equity to total asset, OBR, off balance sheet risk, dan LLR yaitu loan loss reserve yang mempengaruhi disiplin pasar. Disiplin pasar itu sendiri mengandung DEP yaitu rasio perubahan volume deposito, INT yaitu rasio margin bunga. Sedangkan untuk mekanisme GJG dan stabilitas perbankan itu sendiri juga saling terkait, yaitu saling berkaitan, yaitu di mana mekanisme GJG itu sendiri mengandung KI yaitu kepemilikan institusional, KM kepemilikan manajerial, KA komite audit, dan DK yaitu Dewan Komisaris Independen. Dan untuk stabilitas perbankan itu mengandung Z-score yaitu potensi stabilitas, CAR yaitu Capital Adequacy Ratio, OCR yaitu Operation Cost Ratio, dan NIM yaitu Net Interest Margin. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.